Pernah nggak? Ketika lo ketemu seseorang yang kehadirannya nggak bikin hidup lo heboh, tapi entah kenapa bisa membuat lo untuk berhenti sebentar. Bukan berhenti karena kaget, bukan karena jatuh cinta yang meledak-ledak, tapi berhenti karena ada sesuatu di dalam diri lo yang akhirnya bersuara lagi. Meskipun pelan dan bahkan hampir nggak kedengaran. Tapi cukup buat bikin lo mikir tentang hidup yang dijalani itu dari hari ke hari tanpa jeda. Bangun pagi, berangkat, pulang, tidur, mengulang-ulang, terus seperti itu. Di saat lo terbiasa hidup di mode bertahan, nggak terlalu mikirin diri lo sendiri, yang penting semua beres, yang penting nggak runtuh. Sampai suatu hari, ada seseorang yang datang tanpa niat apa-apa yang besar. Obrolannya terasa biasa, tindakannya pun sederhana. Nggak ada janji, nggak ada rencana jauh. Tapi anehnya di dekat dia, lo jadi lebih sering diem. Bukan karena canggung, tapi karena pikiran lo tiba-tiba rame. Lo mulai ingat hal-hal kecil yang udah lama lo lupain, dan itu bikin lo bingung. Karena lo ngerasa nyaman, tapi lo nggak tahu kenapa. Lo ngerasa ringan, padahal hidup lo masih sama. Masalah lo masih ada. Beban lo nggak berkurang, tapi rasanya beda. Dan di titik itu, kebanyakan orang salah paham. Padahal belum tentu. Kadang yang dirasain itu bukan karena siapa yang datang, tapi karena apa yang muncul di dalam diri lo saat orang itu ada. Masalahnya, kita jarang diajarin buat nanya ke diri sendiri. Kita lebih sering nyari alasan di luar. Padahal bisa jadi, yang sebenarnya terjadi adalah ini. Dia cuma hadir di momen ketika lo akhirnya berhenti menekan diri lo sendiri. Dan itu jarang, karena kebanyakan waktu lo hidup sambil nahan banyak hal. Karena lo pikir beberapa hal sudah nggak cocok sama hidup lo sekarang. Lo belajar jadi dewasa, belajar realistis, belajar nerima keadaan. Tanpa sadar, di proses itu lo ninggalin diri lo sendiri pelan-pelan. Nggak langsung, nggak dramatis. Sampai akhirnya, lo hidup dengan versi diri lo yang fungsional, tapi kosong. Dan waktu ada seseorang datang yang bikin lo sedikit lupa sama semua tuntutan itu, lo kaget. Karena rasanya asing, tapi familiar. Kayak pulang ke rumah lama yang udah lama nggak lo kunjungi. Dan di situ, tanpa lo sadari, lo mulai nempel bukan ke orangnya, tapi ke perasaan itu. Masalahnya, hidup jarang ngasih momen itu lama-lama. Orang itu nggak tinggal, atau mungkin situasinya berubah, atau mungkin memang dari awal dia nggak pernah berniat menetap. Dan disitulah rasa sakit mulai muncul. Tapi kalau lo jujur, yang bikin sakit bukan kehilangannya. Yang bikin sakit adalah lo dipaksa balik ke kehidupan lama setelah sempat ngerasain bagaimana rasanya hidup dengan jujur. Lo mulai ngerasa hampa, lo mulai ngerasa ada yang kurang, lo mulai ngerasa hidup lo kembali datar. Padahal sebelum dia datang, lo ngerasa hidup lo baik-baik aja. Atau setidaknya, lo pikir begitu. Tapi mungkin dia bukan penyebab kekosongan itu. Mungkin dia cuma membuka mata lo terhadap sesuatu yang udah lama ada tapi lo abaikan. Bahwa selama ini, lo hidup dengan jarak antara diri yang sekarang dan dari diri yang sebenarnya. Dan jarak itu akhirnya terasa ketika lo sadar bagaimana rasanya ketika jarak itu menghilang sebentar. Orang sering bilang, waktu dia pergi, hidup gue berubah. Padahal yang berubah bukan hidupnya, yang berubah adalah kesadarannya. Kesadaran bahwa lo punya sisi yang selama ini lo kubur. Kesadaran bahwa lo pernah hidup dengan cara yang lebih jujur. Kesadaran bahwa lo pengen balik ke sana. Dan di titik ini, hidup ngasih lo pilihan yang gak gampang. Lo bisa terus ngejar orang itu, berharap dengan dia kembali, lo bisa ngerasain perasaan itu lagi. Atau lo bisa berhenti sebentar dan nanya ke diri lo sendiri. Kalau perasaan itu muncul waktu dia ada, berarti sebenarnya itu datang dari dalam gue kan? Pertanyaan itu nggak nyaman, karena jawabannya nggak bisa lo lempar ke siapa-siapa. Kalau jawabannya iya, berarti tanggung jawabnya ada di lo. Dan tanggung jawab terhadap diri sendiri selalu lebih berat daripada kehilangan orang lain. Karena kehilangan orang lain punya akhir, sedangkan menemukan diri sendiri itu proses panjang, menyakitkan, sepi, dan gak selalu romantis. Tapi mungkin itulah alasan kenapa orang itu datang ke hidup lo, buat ngingetin satu hal sederhana yang sering kita remehkan. Ngingetin lo buat tentang siapa diri lo sebenarnya sebelum hidup ngajarin untuk buat lupa. Bagian 1. Dia nggak datang buat menetap. Ada satu hal yang jarang mau kita terima dengan jujur, yaitu nggak semua orang yang datang ke hidup lo hanya datang untuk tinggal. Sebagian cuma mampir, sebagian cuma lewat, sebagian cuma berhenti sebentar, karena hidup lagi butuh mereka di titik itu. Masalahnya,
Kita hidup di dunia yang ngajarin kita buat mengikat. Padahal hidup nggak selalu kerja kayak gitu. Kadang hidup ngirim seseorang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai tanda. Dan tanda nggak pernah tinggal lama. Tanda cuma nunjuk arah, lalu ditinggal. Tapi karena lo lagi capek, lagi kosong, lagi jauh dari diri lo sendiri, tanda sekecil apapun terasa kayak rumah. Lo nggak sadar dari awal. Hubungan itu terasa ringan, nggak ada tekanan, nggak ada tuntutan berlebihan, nggak ada janji yang harus ditepati. Semua terasa cukup. Padahal, seringkali hubungan yang terasa ringan itu ringan karena satu alasan sederhana, yaitu adalah dia nggak dimaksudkan buat membawa beban. Dia bukan tempat lo untuk menumpuk harapan, bukan sebagai wadah buat masa depan, dan bukan jawaban dari semua kekurangan hidup lo. Dia cuma hadir di satu fase tertentu, dan fase itu punya awal dan akhir. Tapi sebagai manusia, kita jarang mau nerima itu. Karena jauh lebih nyaman untuk percaya bahwa ada seseorang yang akhirnya datang buat menyelamatkan kita dari rasa kosong yang lama. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang itu datang saat lo lagi pelan-pelan mulai jujur sama diri lo sendiri. Bukan karena dia mengubah lo, tapi karena kondisi hidup yang membuat lo akhirnya berhenti berlari. Mungkin lo lagi capek pura-pura kuat. Mungkin lo lagi di titik di mana semua topeng mulai retak. Mungkin lo nggak punya energi buat terus jadi versi yang seharusnya. Dan pada saat momen itu, siapapun yang hadir tanpa menghakimi akan terasa spesial. Bukan karena dia luar biasa, tapi karena lo akhirnya nggak sendirian di kejujuran lo sendiri. Dan itu perbedaan besar. Karena kalau perasaan itu lo sandarkan ke orangnya, lo akan kehilangan kendali. Begitu orang itu pergi, lo runtuh. Padahal yang sebenarnya runtuh itu bukan hubungan, tapi sistem hidup lo yang terlalu lama bergantung pada sesuatu di luar diri lo. Ada banyak orang yang datang ke hidup kita hanya untuk membuka satu pintu kecil. Pintu ke keberanian yang lama kita pendam. Pintu ke mimpi yang dulu kita anggap mustahil. Pintu ke kejujuran yang selama ini kita tahan karena takut konsekuensinya. Dan setelah pintu itu kebuka, tugas mereka selesai. Makanya, hidup seringkali mengambil mereka pergi. Bukan karena kejam, tapi karena hidup mau lo jalan sendiri. Hidup mau lo untuk hidup secara jujur karena itu adalah pilihan yang lo buat. Makanya, setelah orang itu pergi, semuanya terasa lebih berat. Karena sekarang lo sudah nggak punya alasan. Sekarang semua balik ke diri lo. Karena jujur ke diri sendiri tanpa ada orang lain di situ, itu adalah sebuah kerja keras. Lo mulai sadar betapa seringnya lo mengorbankan diri lo demi kelihatan baik-baik aja. Lo mulai sadar betapa banyak hal yang lo tahan karena lo pikir nggak ada ruang buat itu. Bagian 2. Rasa nyaman yang sebenarnya bukan dia. Ada satu kesalahan yang hampir semua orang pernah lakukan. Dan kesalahan itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya panjang. Kita sering mengira rasa nyaman itu datang dari orangnya, dari caranya bicara, dari kehadirannya, dari perhatian kecil yang dia kasih, dari suasana yang tercipta waktu dia ada. Padahal seringkali, rasa nyaman itu bukan berasal dari dia. Rasa nyaman itu muncul karena di momen itu, lo akhirnya berhenti melawan diri lo sendiri. Dan perbedaan ini penting, karena kalau lo salah paham, lo akan salah arah. Lo akan ngejar orangnya, bukan kondisi batin yang sebenarnya lagi lo rasain. Kebanyakan orang baru sadar ini setelah semuanya terlambat, setelah orang itu pergi, setelah jarak muncul, setelah komunikasi berhenti, setelah realita mulai bicara. Baru di situ lo ngerasa kehilangan yang aneh. Aneh karena lo sendiri bingung. Sebenarnya apa yang hilang? Lo nggak kehilangan rutinitas yang panjang. Lo nggak kehilangan masa lalu bertahun-tahun. Lo bahkan mungkin nggak kehilangan hubungan yang jelas. Tapi kok rasanya kosong? Itu karena yang hilang bukan orangnya. Yang hilang adalah kondisi di mana lo ngerasa aman jadi diri lo sendiri. Dan kondisi itu jarang. Karena sebagian besar hidup, kita hidup dengan penyesuaian. Kita menyesuaikan diri sama lingkungan, sama tuntutan, sama ekspektasi, sama peran yang harus kita jalani. Pelan-pelan, penyesuaian itu berubah jadi kebiasaan.
Dan kebiasaan itu bikin kita lupa bagaimana rasanya hidup tanpa menahan diri. Makanya waktu ada seseorang yang hadir tanpa banyak tuntutan, tanpa banyak penghakiman, tanpa banyak drama, otak kita langsung menandai itu sebagai sesuatu yang spesial. Ini beda, ini jarang, ini berharga. Padahal belum tentu orangnya yang langka. Bisa jadi situasinya yang langka. Situasi di mana lo nggak harus tampil, nggak harus membuktikan, nggak harus menjelaskan diri lo terus-menerus. Dan itu bikin rasa nyaman terasa intens. Masalahnya rasa nyaman itu sering kita artikan sebagai cinta, atau minimal sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Padahal cinta itu tumbuh dari waktu, dari konsistensi, dari komitmen yang diuji. Sedangkan rasa nyaman bisa muncul dalam hitungan hari, bahkan jam, kalau kondisi batin lo lagi siap. Dan di titik inilah, banyak orang terjebak. Lo mulai mengaitkan semua perasaan baik itu ke satu orang. Kalau dia ada, lo baik-baik aja. Kalau dia nggak ada, lo kosong. Kalau dia dekat, hidup terasa ringan. Kalau dia jauh, semuanya berat. Pelan-pelan, lo mulai menyerahkan kendali batin lo ke sesuatu di luar diri lo. Dan itu berbahaya, karena begitu orang itu berubah, atau pergi, atau nggak bisa hadir lagi dengan cara yang sama. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia salah, tapi karena lo menggantungkan terlalu banyak pada satu titik, padahal titik itu rapuh. Rasa nyaman yang lo rasain itu sebenarnya adalah tanda bahwa diri lo masih punya kapasitas buat hidup dengan cara yang lebih jujur. Tanda bahwa lo masih bisa ngerasa ringan, masih bisa ketawa lepas, masih bisa menikmati momen tanpa mikir terlalu jauh. Dan tanda itu penting. Masalahnya, tanda sering kita salah sangka sebagai tujuan. Kayak orang yang lihat papan petunjuk arah, lalu berhenti di situ, bukannya jalan ke arah yang ditunjuk. Orang itu cuma papan petunjuk, bukan tempat lo tinggal. Dan waktu dia pergi, lo ngerasa kehilangan arah karena selama ini, lo berdiri di papan petunjuknya, bukan di jalannya. Makanya setelah dia nggak ada, hidup lo terasa lebih hampa dari sebelumnya. Bukan karena hidup lo memburuk, tapi karena sekarang lo sadar bahwa hidup lo selama ini nggak sejujur yang lo kira. Kesadaran itu menyakitkan, karena sebelumnya lo masih bisa bilang ke diri lo sendiri, gue baik-baik aja. Sekarang lo tahu, lo cuma terbiasa, dan terbiasa itu beda dengan hidup. Hidup punya rasa, terbiasa cuma punya ritme, dan waktu lo sempat ngerasain hidup, walaupun sebentar, lo jadi nggak puas sama sekedar bertahan. Masalahnya lo belum tahu bagaimana caranya hidup seperti itu tanpa orang itu, dan itu panik. Lo mulai mikir, kalau dia satu-satunya yang bisa bikin gue ngerasa begini. Kalau tanpa dia, gue balik jadi kosong. Kalau gue nggak bisa nemuin rasa ini lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin banyak orang rela ngejar, rela menunggu, rela merendahkan diri asal perasaan itu balik. Padahal yang mereka kejar bukan orangnya. Mereka kejar versi diri mereka sendiri yang muncul waktu itu. Dan ini bagian yang pahit. Lo nggak bisa maksa orang lain buat terus hadir demi kondisi batin lo. Karena itu bukan tugas mereka. Orang itu nggak datang ke hidup lo dengan kontrak buat jadi sumber ketenangan lo. Dia datang sebagai manusia utuh, dengan hidup, batas, dan pilihannya sendiri. Dan waktu lo menuntut lebih, waktu lo berharap dia terus ada di posisi itu, di fungsi itu, hubungan mulai berat. Karena dari yang tadinya ringan, dia berubah jadi beban. Dan seringkali, itu momen di mana orang mulai menjauh. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka ngerasa ditarik ke peran yang bukan milik mereka. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Gue terlalu berharap, gue terlalu baper, gue terlalu lemah. Padahal bukan itu intinya. Masalahnya bukan perasaan lo valid. Masalahnya adalah kemana lo menggantungkan perasaan itu. Kalau lo menggantungkan rasa hidup lo ke satu orang, lo sedang menyerahkan hidup lo ke sesuatu yang gak bisa lo kontrol. Dan hidup gak pernah stabil kalau fondasinya bukan di dalam diri lo sendiri. Rasa nyaman yang lo rasain itu harusnya jadi sinyal, bukan tujuan akhir. Sinyal bahwa lo perlu mengatur ulang hidup lo, mengatur ulang prioritas lo,
mengatur ulang cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Bukan sinyal bahwa lo harus mempertahankan satu orang apapun resikonya. Karena kalau lo jujur, perasaan itu muncul bukan karena dia selalu ada, tapi karena di momen itu, lo lagi siap menerima diri lo sendiri. Dan kesiapan itu nggak bergantung pada siapapun, itu milik lo. Masalahnya mengambil kembali kepemilikan itu lebih sulit daripada berharap orang itu kembali. Karena berharap itu pasif, sedangkan mengambil tanggung jawab itu aktif. Dan aktif berarti lo harus berubah, bukan berubah demi orang lain, tapi berubah demi diri lo sendiri. Berani hidup lebih jujur meski nggak ada yang memicu. Berani ngelakuin hal-hal yang bikin lo hidup, meski sendirian. Berani mengakui apa yang lo mau, tanpa nunggu validasi. Dan itu kerja berat. Makanya banyak orang lebih milih hidup dengan rindu, daripada hidup dengan tanggung jawab. Karena rindu itu terasa romantis, sedangkan tanggung jawab terasa sepi. Tapi kalau lo berani jujur, rasa nyaman yang lo rasain itu adalah undangan. Undangan buat pulang ke diri lo sendiri. Bukan buat terus berdiri di bayangan orang lain. Bagian 3. Dia pergi, misinya selesai. Ada momen tertentu dalam hidup, di mana kepergian seseorang nggak terasa seperti perpisahan biasa. Bukan karena dramanya besar, bukan karena ceritanya panjang, tapi dampaknya tinggal terlalu lama. Bukan di ingatan tentang dia, tapi di cara lo melihat diri lo sendiri setelah dia nggak ada. Bukan karena dia istimewa, tapi karena sekarang lo tahu sesuatu yang sebelumnya lo hindari. Lo tahu bahwa lo bisa hidup lebih jujur. Lo tahu bahwa lo bisa merasa lebih hidup. Lo tahu bahwa selama ini, hidup itu berat. Dan kesadaran itu berat. Karena lo udah ngerasain bahwa di kondisi tertentu, lo bisa jadi versi diri lo yang lebih jujur tanpa dunia runtuh. Inilah fase di mana banyak orang mulai panik. Karena mereka sadar, kalau mereka terus hidup seperti dulu, mereka sedang berbohong pada diri mereka sendiri. Tapi perubahan itu menakutkan. Sekarang, ketika lo sendirian dengan kesadaran itu, disitulah misi orang itu selesai. Ini bagian yang jarang dibahas dengan jujur. Bahwa ada orang yang datang ke hidup lo bukan untuk dicintai selamanya, tapi untuk menyelesaikan satu tugas kecil. Tugas yang kelihatannya sederhana tapi berdampak besar pada diri lo. Sadar bahwa hidup lo bisa lebih jujur. Sadar bahwa lo sudah terlalu lama menunda diri lo sendiri. Sadar bahwa lo nggak bisa terus hidup dengan setengah hati. Dan setelah kesadaran itu muncul, orang itu nggak dibutuhkan lagi. Bukan karena dia nggak penting, tapi karena fungsinya sudah selesai. Kalau dia tinggal lebih lama, lo akan bergantung. Dan itu justru akan mencuri pelajaran terpentingnya. Bahwa semua itu datang dari dalam diri lo sendiri. Makanya hidup sering kejam dengan cara yang halus. Banyak orang gagal di fase ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka mencoba lari. Mereka langsung nyari pengganti. Mereka mengisi kekosongan secepat mungkin. Mereka menenggelamkan diri dalam kesibukan atau distraksi. Apapun, asal nggak harus duduk sendirian dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Gue sebenarnya mau hidup kayak apa? Kenapa gue selama ini ninggalin diri gue sendiri? Hal apa yang sebenarnya pengen gue kejar, tapi selalu gue tunda? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak punya jawaban instan. Dan itu yang bikin orang takut. Karena selama ini, hidup lo mungkin penuh dengan target eksternal. Gaji, pencapaian, pengakuan, stabilitas. Tapi sekarang, hidup mulai nanya sesuatu yang beda. Apakah lo hidup jujur? Dan itu pertanyaan yang nggak bisa lo jawab dengan angka. Makanya kepergian orang itu terasa lebih berat daripada kepergian orang-orang lain sebelumnya. Karena ini bukan sekedar kehilangan. Ini kehilangan sekaligus panggilan. Panggilan buat bertanggung jawab atas hidup lo sendiri. Dan tanggung jawab itu sepi. Karena sekarang, kalau lo nggak berubah, nggak ada lagi yang bisa lo salahkan. Kalau lo balik ke versi lama lo, itu pilihan lo. Dan itu menyakitkan. Karena lo harus jujur. Inilah kenapa fase ini sering disalahartikan sebagai patah hati. Padahal ini bukan patah hati. Ini patah ilusi. Ilusi bahwa ada orang di luar sana yang akan datang dan membuat hidup lo utuh tanpa usaha.
Ilusi bahwa kenyamanan bisa datang tanpa tanggung jawab. Ilusi bahwa lo bisa hidup setengah sadar dan tetap merasa penuh. Dan waktu ilusi itu pecah, rasanya menyakitkan. Karena lo harus membangun ulang hubungan dengan diri lo sendiri tanpa perantara. Gak ada lagi orang yang secara alami bikin lo tenang. Gak ada lagi suasana yang otomatis bikin lo jujur. Sekarang, semua itu harus lo ciptakan sendiri. Dan itu kerja seumur hidup. Makanya orang yang datang cuma buat ngingetin lo tentang diri lo sendiri, yang sering gak kembali. Bukan karena dia jahat. Bukan karena dia salah. Bukan karena ceritanya gagal. Tapi karena kalau dia kembali, lo mungkin gak akan jalan. Lo akan nunggu. Lo akan bergantung. Lo akan menunda. Dan hidup gak mau itu. Hidup mau lo bergerak. Bukan bergerak ke arah orang lain, tapi ke arah diri lo sendiri. Dan mungkin itulah makna terdalam dari kepergiannya. Bagian 4. Jangan kejar orangnya, kejar diri lo. Ada satu titik dalam proses ini di mana hidup berhenti bersikap abu-abu. Bukan lagi soal perasaan, bukan lagi soal rindu, bukan lagi soal andai. Titik di mana hidup menaruh lo di persimpangan yang jelas. Di satu sisi, ada pilihan untuk terus mengejar orangnya, mengejar bayangannya, mengejar kemungkinan yang tersisa, mengejar harapan bahwa kalau dia kembali, semua akan terasa ringan lagi. Di sisi lain, ada pilihan yang jauh lebih sunyi, yaitu tentang mengejar diri lo sendiri. Pilihan kedua ini nggak terlihat romantis, nggak punya adegan dramatis, nggak punya jaminan. Tapi justru disitulah hidup lo mulai kembali ke tangan lo. Mengejar orang itu kelihatannya logis, karena lo tahu apa yang lo cari. Lo tahu wajahnya, lo tahu suaranya, lo tahu rasanya. Sedangkan mengejar diri sendiri itu abstrak. Lo bahkan belum sepenuhnya kenal versi diri lo yang ingin lo kejar. Dan manusia cenderung memilih yang familiar, meskipun itu menyakitkan, daripada menghadapi yang asing, meskipun itu membebaskan. Makanya banyak orang terjebak lama di fase ini. Mereka nggak benar-benar kembali, tapi juga nggak benar-benar pergi. Setengah hidup di masa lalu, setengah hidup di sekarang. Setengah berharap, setengah menahan diri. Dan itu melelahkan, karena hidup setengah-setengah selalu lebih capek daripada memilih satu arah dengan jujur. Mengejar orang itu seringkali dibungkus dengan alasan yang kelihatannya dewasa. Aku cuma mau kejelasan. Aku cuma pengen nutup dengan baik. Aku cuma mau pastiin perasaan. Padahal kalau lo jujur, yang lo kejar bukan kejelasan. Yang lo kejar adalah rasa hidup yang sempat muncul waktu dia ada. Dan itu wajar. Tapi kalau lo berhenti di situ, lo akan terus hidup di bawah bayangan momen singkat. Mengejar diri sendiri itu beda. Itu berarti lo harus bertanya hal-hal yang selama ini lo hindari. Apa yang sebenarnya bikin lo hidup? Hal apa yang lo korbankan demi bertahan? Di bagian mana lo mulai berbohong sama diri lo sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak punya jawaban instan. Dan yang lebih menakutkan, jawabannya sering menuntut perubahan. Bukan perubahan kecil, tapi perubahan arah. Mungkin lo sadar bahwa pekerjaan lo nggak lagi sejalan dengan nilai hidup lo. Mungkin lo sadar bahwa cara lo menjalani hubungan selama ini lebih banyak takut daripada jujur. Mungkin lo sadar bahwa lo terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kesadaran seperti ini nggak datang tanpa konsekuensi. Dan inilah alasan utama kenapa banyak orang lebih memilih mengejar orangnya. Karena mengejar orang nggak menuntut lo berubah terlalu banyak. Lo tinggal menunggu. Lo tinggal berharap. Lo tinggal memutar ulang cerita lama di kepala lo. Sedangkan mengejar diri sendiri menuntut lo bertindak. Dan bertindak berarti lo harus menanggung rasa sepi. Karena di fase ini, nggak ada yang bisa lo sandari. Lo nggak lagi punya alasan emosional buat hidup jujur. Sekarang lo harus memilih hidup jujur karena lo percaya itu perlu. Dan kepercayaan itu harus dibangun pelan-pelan. Mengejar diri sendiri bukan soal menemukan versi sempurna. Bukan soal jadi lebih hebat. Bukan soal pembuktian. Ini soal berhenti meninggalkan diri lo sendiri di momen-momen sulit. Soal berhenti bilang, nanti aja. Sekarang bukan waktunya. Gue belum siap. Karena lo sadar kalau lo terus nunda, lo akan kembali ke titik yang sama. Kosong, lelah, dan menunggu seseorang buat ngingetin lo lagi. Dan hidup nggak selalu ngasih pengingat kedua.
Makanya keputusan ini penting. Bukan keputusan dramatis yang harus diambil dalam satu malam, tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari. Keputusan untuk jujur meski nggak ada yang melihat. Keputusan untuk merawat diri lo meski nggak ada yang memuji. Keputusan untuk bergerak meski hasilnya belum kelihatan. Mengejar diri sendiri itu sepi karena prosesnya sunyi. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada validasi instan, nggak ada kepastian. Yang ada cuma lo dan komitmen lo sendiri. Dan di titik ini, banyak orang takut kehilangan identitas lama. Identitas sebagai orang yang menunggu. Identitas sebagai orang yang berharap. Identitas sebagai orang yang korban keadaan. Padahal identitas-identitas itu memberi rasa aman palsu. Karena selama lo menunggu, lo nggak perlu bertanggung jawab penuh. Begitu lo memilih mengejar diri sendiri, semua alasan runtuh. Sekarang kalau lo nggak bergerak, itu pilihan lo, bukan karena siapa-siapa. Dan tanggung jawab itu berat, tapi juga membebaskan. Karena untuk pertama kalinya, hidup lo bukan reaksi terhadap orang lain. Hidup lo jadi keputusan sadar. Mengejar diri sendiri juga berarti lo berhenti mendefinisikan hidup lo berdasarkan satu momen. Lo berhenti bilang, hidup gue bagus waktu itu. Gue pengen balik ke masa itu. Karena hidup bukan soal kembali, hidup soal melanjutkan. Bukan melanjutkan cerita yang sama, tapi melanjutkan diri lo yang sempat muncul. Dan ini penting, mengejar diri sendiri bukan berarti lo menolak kenangan. Boleh ingat, boleh bersyukur, dan boleh mengakui perannya. Tapi lo nggak boleh menjadikan kenangan itu sebagai satu-satunya sumber hidup lo. Karena begitu lo lakukan itu, lo berhenti tumbuh. Dan hidup nggak pernah berhenti. Mengejar diri sendiri adalah pilihan yang jarang dirayakan. Nggak ada yang bilang lo hebat, nggak ada yang langsung berubah. Tapi pelan-pelan, lo mulai ngerasa beda. Bukan karena hidup lebih mudah, tapi karena lo nggak lagi lari. Lo bisa memulai duduk sendiri tanpa ngerasa kosong. Lo mulai bisa jujur tanpa nunggu momen tertentu. Lo mulai bisa bergerak tanpa harus dipicu oleh orang lain. Dan disitulah lo mulai ngerti kenapa orang itu harus pergi. Bukan buat nyakitin, tapi buat mastiin lo nggak salah arah. Karena kalau lo terus mengejar orangnya, lo akan hidup di bayangan. Tapi kalau lo mengejar diri lo sendiri, lo mulai membangun hidup yang nggak bergantung pada siapapun. Dan mungkin itulah tujuan sebenarnya dari semua ini. Bagian penutup. Pulang ke diri sendiri. Pada akhirnya, semua cerita seperti ini selalu berhenti di satu tempat yang sama. Bukan di orangnya, bukan di pertemuannya, bukan di kepergiannya. Tapi di satu pertanyaan yang pelan, tapi nggak bisa lo hindari lagi. Setelah semua ini, gue mau hidup kayak apa? Karena setelah seseorang datang, mengingatkan lo tentang diri lo sendiri, lalu pergi, hidup nggak pernah benar-benar kembali seperti semula. Lo mungkin bisa melanjutkan rutinitas, lo mungkin bisa tertawa lagi, lo mungkin bisa terlihat baik-baik saja di luar. Tapi di dalam, ada sesuatu yang sudah berubah. Bukan luka, bukan trauma, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa lo pernah hidup dengan cara yang lebih jujur daripada yang selama ini lo jalani. Dan kesadaran itu nggak bisa dihapus. Lo bisa menekannya, lo bisa mengabaikannya, lo bisa menunda menanggapinya. Tapi dia akan selalu muncul di momen-momen sepi, di malam yang terlalu hening, di jeda kecil antara kesibukan. Dan setiap kali dia muncul, dia mengingatkan lo pada satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Bahwa hidup bukan cuma soal bertahan, hidup soal hadir. Hadir sebagai diri lo sendiri, bukan versi yang disesuaikan, bukan versi yang diperkecil, bukan versi yang aman buat semua orang. Dan mungkin inilah bagian paling dewasa dari seluruh cerita ini. Menerima bahwa orang itu nggak pernah datang buat melengkapi lo. Karena lo nggak rusak, lo nggak setengah, lo nggak kurang. Yang terjadi cuma satu, lo lupa. Lupa bagaimana rasanya mendengarkan diri lo sendiri. Lupa bagaimana rasanya menghargai apa yang lo rasakan. Lupa bagaimana rasanya hidup tanpa terus-menerus menekan diri. Dan orang itu datang bukan sebagai solusi, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa lo masih punya kapasitas untuk hidup dengan cara yang lebih jujur. Dan pengingat itu nggak dimaksudkan untuk lo genggam selamanya. Kalau lo genggam terlalu lama, pengingat berubah jadi sandaran. Dan sandaran yang salah akan menghambat langkah. Makanya kepergian itu perlu.
bukan karena hidup kejam, tapi karena hidup mau lo berdiri. Berdiri di atas pilihan lo sendiri, berdiri di atas nilai lo sendiri, berdiri di atas keberanian lo sendiri, tanpa harus menunggu siapapun buat memicu. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau orang itu kembali, semuanya akan beres. Padahal kalau dia kembali dan lo masih sama, ceritanya akan berulang. Lo akan merasa hidup lagi sebentar, lalu kembali kosong. Karena sumber hidup itu bukan di luar, dia selalu di dalam diri lo. Masalahnya mengakses sumber itu butuh keberanian yang konsisten. Bukan keberanian besar yang dramatis, tapi keberanian kecil yang diulang setiap hari. Keberanian untuk jujur tentang apa yang lo rasakan. Keberanian untuk mengakui apa yang lo mau, meskipun gak semua orang setuju. Keberanian untuk berhenti hidup berdasarkan ekspektasi yang bukan milik lo. Dan keberanian ini jarang terlihat heroik. Gak ada musik latar, gak ada sorotan, gak ada pengakuan. Yang ada cuma lo dan keputusan-keputusan kecil yang sering kali sepi. Keputusan untuk berhenti memaksa diri di tempat yang jelas-jelas gak sehat. Keputusan untuk berhenti mengecilkan mimpi demi kelihatan realistis. Keputusan untuk merawat diri lo bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berat, karena sekarang lo nggak bisa lagi menyalahkan siapapun. Bukan orang yang pergi, bukan keadaan, bukan masa lalu. Sekarang, kalau lo hidup setengah-setengah, itu pilihan lo. Dan itu menakutkan. Mungkin di titik ini lo masih kangen. Kangen itu manusiawi. Ingat itu manusiawi. Menghargai perannya juga manusiawi. Yang berbahaya adalah kalau lo berhenti di sana. Kalau lo menjadikan masa lalu sebagai tempat tinggal. Karena masa lalu nggak pernah dimaksudkan untuk dihuni. Dia cuma tempat singgah untuk belajar. Dan pelajaran dari cerita ini bukan tentang kehilangan. Pelajarannya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab atas hidup lo sendiri. Tanggung jawab atas kejujuran lo sendiri. Tanggung jawab atas versi diri lo yang sudah muncul dan gak boleh lo abaikan lagi. Karena sekarang, lo tahu rasanya hidup dengan lebih jujur. Dan begitu lo tahu, gak ada alasan buat terus berbohong. Bukan ke orang lain, tapi ke diri lo sendiri. Mungkin perjalanan ke depan gak akan selalu terasa ringan. Mungkin lo akan ragu, mungkin lo akan jatuh, mungkin lo akan tergoda buat kembali ke pola lama. Itu semua bagian dari proses. Yang penting bukan lo selalu kuat. Yang penting lo berhenti meninggalkan diri lo sendiri. Berhenti mengkhianati apa yang lo rasakan. Berhenti menunda hidup lo dengan alasan yang udah nggak relevan. Karena orang yang datang cuma buat ngingetin lo tentang diri lo sendiri, sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliran lo. Bukan buat jadi orang baru, tapi buat jadi diri lo tanpa kompromi yang nggak perlu. Dan mungkin di masa depan, hidup akan mempertemukan lo dengan orang-orang lain. Orang-orang yang datang bukan sebagai pengingat, tapi sebagai teman perjalanan. Orang-orang yang hadir bukan untuk memicu, tapi untuk berjalan bersama. Tapi sebelum itu, lo harus sampai di satu titik penting. Titik di mana lo nggak lagi butuh siapapun untuk merasa hidup. Bukan karena lo menutup diri, bukan karena lo kebal, tapi karena lo sudah pulang. Pulang ke diri lo sendiri. Dan kalau hari ini lo lagi berdiri di fase sepi, di fase sunyi, di fase setelah semua orang pergi, ingat satu hal ini. Kesepian ini bukan hukuman, ini ruang. Ruang untuk membangun hidup yang gak lagi bergantung pada siapa yang datang atau pergi. Ruang untuk akhirnya hidup sebagai diri lo sendiri. Dan itu kalau lo berani menjalaninya, akan jadi awal dari cerita yang jauh lebih jujur daripada yang pernah lo punya sebelumnya.